Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Afrizal, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang IPv4. Sejarah. Versi standar formal atau publik pertama dari IP adalah versi 4 atau IPv4, dibuat pada tahun 1980 dan didefinisikan dalam RFC 760. IPv4 dijelaskan dalam publikasi IETF atau Internet Engineering Task Force RFC 791 pada September 1981, menggantikan definisi sebelumnya di RFC 760. Struktur IPv4. Internet Protokol versi 4 atau IPv4 adalah pengalamatan IP berukuran 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Jadi setiap oktet terdiri dari 8 bit. Keempat oktet tersebut dibagi sebagai network ID dan host ID, di mana besar oktet keduanya bisa diubah-ubah. Biasanya terdapat juga angka di belakangnya yang disebut sebagai prefix atau netmask. Secara keseluruhan, IPv4 dapat menampung alamat sebanyak 4 miliar. Contoh dari IPv4 adalah sebagai berikut. Ini adalah beberapa definisi dari penjelasan tadi. Network ID merupakan IP yang digunakan sebagai alamat jaringan. Sementara host ID merupakan IP yang digunakan sebagai alamat suatu perangkat jaringan seperti router, PC, dan lain-lain. Sementara prefix adalah angka yang mewakili nilai netmask. Misalnya pada contoh ini, penulisan /16 menandakan IP tersebut memiliki prefix 16, yang artinya 16 bit pertama IP tersebut adalah network ID, sementara sisanya adalah host ID. Ini adalah pembagian kelas pada IPv4 yang dibagi menjadi 5 kelas, diantaranya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Memiliki rank outatnya masing-masing, total alamat masing-masing, dan prefix masing-masing. Dan nilai prefix di atas adalah nilai defaultnya. Kita dapat mengubahnya dengan melakukan subnetting. Karena memiliki nilai prefix yang berbeda, setiap kelas memiliki kegunaannya masing-masing. Di antaranya sebagai berikut. Kelas yang dapat digunakan oleh user adalah kelas A sampai kelas C. Sementara kelas D digunakan sebagai multicast address dan kelas E diperuntukkan sebagai alamat untuk melakukan eksperimen. Terdapat beberapa alamat khusus yang digunakan dalam IPv4, di antaranya adalah sebagai berikut. Alamat awal pada network ID digunakan sebagai network ID itu sendiri. Sementara alamat akhir pada network ID digunakan sebagai loopback address. Network ID 0.0.0.0 digunakan sebagai current network. Dan network ID 127.0.0.0 digunakan sebagai loopback address. Dan masih banyak lagi alamat khusus yang digunakan. IPv4 header. Di bawah ini merupakan struktur data dari header IPv4. Ini adalah beberapa fungsi dari data pada header IPv4. Version digunakan untuk mengidentifikasi versi IP yang digunakan. IHL berisikan ukuran dari header IP, IPv4 atau IPv6. DSCP digunakan sebagai Quality of Service. ECN memungkinkan pemberitahuan end-to-end tentang kemacetan jaringan tanpa menjatuhkan paket. Total length mengidentifikasi seluruh ukuran paket dalam byte, termasuk header dan data. Identification sebagai bidang identifikasi dan terutama digunakan untuk mengidentifikasi secara unik kelompok fragmen dari datagram IP tunggal. Flag digunakan untuk mengontrol atau mengidentifikasi fragmen. Fragment offset menentukan offset fragmen tertentu relatif terhadap awal datagram IP asli yang tidak terfragmentasi dalam unit blok 8 byte. Time to life membatasi masa pakai datagram untuk mencegah kegagalan jaringan jika terjadi routing loop. Protokol mengidentifikasi protokol yang digunakan dalam bagian data dari datagram IP. Header checksum digunakan sebagai pengecek error pada header. Source address merupakan alamat IP pengirim paket. Destination address merupakan alamat IP penerima paket. Dan option, bagian ini tidak sering digunakan. Dan di bawah ini adalah beberapa opsi ketika menggunakan option.
Dan sekian penjelasan dari saya mengenai IPv4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Silmi, NIM 19000569, kelas T01. Di sini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP bagian internet layer, yaitu IPv6 atau IPv6. Apa itu IPv6 atau IPv6? IPv6 atau Internet Protocol versi 6 adalah versi IP address yang menggunakan 128 bit. Ia terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang masing-masing merupakan representasi desimal 16 angka biner. Contoh dari IPv6 adalah 2001.2 CDBA, 2.0000.2 0000.2 0000.2 0000.2 3257.29652, atau bisa ditulis lebih singkat yaitu 2001.2 CDBA 2 kali 3257.29652. Selanjutnya ada kelebihan dari IPv6. Yang pertama, IPv6 lebih cepat karena bergantung dengan NAT atau Network Address Translation. Yang kedua, IPv6 lebih efektif karena memiliki ukuran routing table lebih sedikit daripada IPv4. Yang ketiga, IPv6 lebih aman karena dibekali kemampuan enkripsi untuk membuat proses pertukaran data lebih aman, lalu juga lebih siap menangkal serangan ARP atau Address Resolution Protocol yang bisa mengalihkan trafik dan memanipulasinya. Yang keempat, IPv6 bandwidth-nya lebih hemat karena mendukung multicast sehingga membuat penggunaan bandwidth lebih hemat. Kelebihan yang kelima yaitu IPv6 lebih mudah dikonfigurasi. Kenapa? Karena konfigurasi IP address berjalan secara otomatis sehingga jauh lebih mudah dan praktis. Selanjutnya, kelebihan IPv6 yang keenam yaitu IPv6 lebih cocok untuk mobile. Kenapa? Karena koneksi pada perangkat mobile bisa lebih cepat, sebab koneksinya tak perlu melewati NAT yang akan memakan waktu. Selanjutnya, ada kekurangan dari IPv6. Yang pertama, kompatibilitas belum optimal, karena kebanyakan perangkat yang masih mengakses internet masih menggunakan IPv4. Selanjutnya, kekurangan IPv6 yang kedua adalah IPv6 mengalami tren peralihan yang lambat, karena walaupun sudah dikenalkan sejak 1995, penggunaan IPv6 baru mencapai 35% saja di dunia. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Desi Fatimah, NIM 1908764. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi router ya dari mata kuliah komunikasi data. Oke, langsung aja ya. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas tentang router, kita akan tahu dulu nih tentang routing itu apa sih? Jadi, routing adalah proses untuk memforward paket dari satu net ke net yang lain. Jadi, fungsinya adalah memforward, itu meneruskan paket dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Nah, fungsi lain dari routing ini adalah untuk mencari mana jalur terbaik atau best path dari semua jalur yang ada. Yang kedua adalah mencari informasi yang dikirim atau destination. Yang ketiga, menjalankan routing protokol atau aturan dari routing. Selanjutnya, kita bahas tentang router ya. Jadi, kalau routing itu adalah prosesnya, proses memforward. Kalau router itu adalah item yang melakukan hal tersebut, yang memforwardnya itu routernya. Jadi dalam router itu harus punya yang namanya routing table supaya jelas misal alamat IP ini itu submaxnya apa, kemudian default gateway-nya apa, dari device mana ya, supaya jelas jadulnya. Kemudian router itu kalau ada informasi yang di luar network atau jaringan biasanya akan didiskan ya. Kemudian router itu subnet max-nya bisa dirubah. Nah, setelah itu di router itu membatasi broadcast pada jaringan ya yang tidak perlu.
Ya, lanjut. Dalam routing itu harus ada penentuan jalur. Penentuan jalur biasanya yang melalui kumpulan network itu terjadinya di lapisan network atau layer 3. Kemudian fungsi penentuan jalur ini untuk apa sih? Yang pertama, jadi dengan penentuan jalur akan menjadikan router itu mengevaluasi seluruh jalur yang mungkin. Dari semua jalur yang banyak itu akan dikecilkan kemungkinannya. Mau lewat jalur mana nih paket ini? Dan menyiapkan handling yang tepat untuk paket data. Lanjut, jadi di protokol layer 3 atau network itu berisi 4 item nih. Yang pertama ada IP atau Internet Protocol. Itu apa sih? Protokol yang digunakan untuk menetapkan routing. Ya, jadi kalau kita mau menetapkan routing itu pakainya IP. Dan yang kedua ada RIP atau Routing Information Protocol, yaitu protokol untuk memilih routing. Yang ketiga, ARP atau Address Resolution Protocol, yaitu protokol untuk mendapatkan informasi hardware-nya dari nomor IP. Kemudian yang keempat ada RIRP atau Reverse ARP, ya, kebalikan dari ARP. Kalau di di RIP kan mendapatkan informasi hardware dari nomor IP, tapi kalau di RIRP dia mendapatkan informasi IP-nya dari mana? Dari hardware. Lanjut, bagaimana sih router memberikan rute ke paket? Nah, sebelum memberikan rute ke paket, networknya harus konsisten dulu nih, merepresentasikan seluruh jalur yang tersedia antar routernya, supaya jelas ya, dan bisa memilih nih jalur mana yang bisa digunakan oleh paket tersebut. Kemudian pengalamatan layer 3 yang konsisten di seluruh antar jaringan itu juga akan meningkatkan penggunaan bandwidth. Nah, penggunaan bandwidth yang meningkat itu digunakan untuk menghindari broadcast yang tidak perlu. Selanjutnya, default gateway ya. Itu apa sih? Default gateway itu adalah sebuah router yang digunakan untuk meneruskan paket-paket dari jaringan tersebut ke jaringan yang lain. Intinya kalau default gateway itu berisi router. Nah, network tujuan atau LAN itu dikonfigurasi hanya mengetahui LAN miliknya saja dan default gateway-nya saja. Jika dalam network tujuan atau LAN-nya tidak punya default gateway, maka tidak bisa terkoneksi dengan jaringan yang lainnya. Jadi fungsi default gateway itu ya untuk mengkoneksikan, untuk mengkoneksi, intinya supaya mereka itu terkoneksi, terhubung gitu ya. Nah, jadi supaya dapat melakukan routing, maka harus dikonfigurasi atau disetting dulu jaringannya. Yang dengan cara ditambahkan satu lagi, yaitu default gateway. Ya. Jadi minimal dalam network network tujuan atau LAN harus ada ya satu default gateway. Nah, 3 parameter yang penting pada setting atau konfigurasi jaringan itu yang pertama harus ada Internet Protocol Address atau alamat IP-nya. Yang kedua harus ada subnet mask. Yang ketiga harus ada default gateway. Lanjut, ini contoh tabel routing nih. Ada device namanya apa aja, misal device R1, interface-nya apa. Harus ada 3 komponen yang ini kan ya, IP address, subnet mask, mana default gateway-nya. Kemudian contoh nih skenario pengiriman data dari komputer yang 192.168.15 ke komputer 192.168.2.36. Jadi misalkan nih mau ngirim data dari ini ke sini, tapi ternyata di jaringan lokal tidak ada nih alamat tujuannya gitu, yang ini nggak ada nih. Ya maka kita harus cari dulu di daftar default gateway-nya pada properti TCP atau IP-nya, yaitu ini 192.168.1.13. Kemudian pakai datanya maka akan dikirim ke gateway. Nah, di sini nanti dicarikan tabel routing yang mungkin untuk mengirimkan data dari alamat IP ini ke alamat IP ini. Yaitu mereka harus dikirim ke jaringan ini dulu, 192.168.2 lewat mana? Lewat alamat IP ini, 192.168.2.43. Jadi di sini nanti bisa dikirim ya akhirnya ke yang 36. Dan ada pengalamatan network dan
3, di network 1 ada hostnya ada 3 nih, 1, 2, 3 misal ini nih. Di network 1 hostnya ada 3. Dan sekarang contoh ke menentukan alamat network. Jadi nih, dari sini kita berangkatnya dari yang warna pink ini, bulletin warna pink ini. Di add satu word, kita ke router. Dari router, nanti destination-nya harus ditulis dulu nih. Kita mau kemana? Ke 171.16.1.2. Nah, di sini nanti kita harus kita pasti tahu nih subnet mask-nya apa, destination network-nya apa. Destination network-nya itu yang ini, destination address-nya atau yang ini. Nah, kita dikasih dua pilihan routing table-nya, yaitu 1.71.16.10 E0 yang ini, atau yang 171.16.2.0. Kalau kita mau ke sini, ya, address yang ini, ya, kita harus lewat sini atau lewat sini. Maka kita lewatnya yang sini. Jadi kita pilih ini, bulatan tadi, setelah melewati router, kita masuknya ke jalur yang ini. Nah, sekarang kita ke routing. Routing itu dibagi jadi dua, static routing sama dynamic routing. Nah, static routing itu apa sih? Static routing itu adalah suatu mekanisme routing ya yang tergantung dengan routing table dengan konfigurasi manual. Intinya, kalau kita dengar nih kata static routing, dia adalah konfigurasi manual. Menggunakan rute yang sudah didefinisikan sebelumnya oleh administrator atau adminnya. Jadi nanti di sini di static routing itu jalur dibuat atau ditentukan sendiri oleh admin. Jadi nanti hanya admin yang bisa mengubahnya secara manual jika jalurnya terputus ya. Jadi intinya adminnya tuh yang lebih tahu. Kemudian di static routing itu tidak ada pertukaran informasi ya. Secara default static route-nya tuh sifatnya lebih dipercaya daripada yang dynamic routing karena tidak ada pertukaran informasi. Ini contoh nih static routing ya. Contoh static routing. Tujuan static routing itu adalah apa sih? Digunakan ketika routing dari jalur jaringan ke jaringan stub ya. Stub. Kemudian misal nih, aku jelasin dulu yang ini ya. Dia konteks sintaks root statis IP root ya. Rootnya itu dari sini nih ya. Ini adalah destination network address-nya. Ya. Kemudian nanti di yang 2.2 itu, mana 2.2? Nanti di situ itu kita bisa interface IP-nya itu berarti itu artinya di R2 di sini. Ya, nanti bisa di next hop. Dan kita lanjut aja ya. Prinsip static route. Ada 3 prinsip. Yang pertama adalah setiap router membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang memiliki sendiri tabel routingnya. Jadi karena yang dibuat oleh admin yang lebih tahu, maka dia membuat keputusan sendiri routernya. Jadi karena routernya sudah dibuat oleh admin kan ya, jadi bukan oleh sistem tapi oleh sendiri, manual. Dan yang kedua ada kenyataan bahwa satu router itu memiliki informasi tertentu dalam tabel routingnya. Tidak berarti bahwa router lain itu memiliki informasi yang sama. Ya, karena tadi sistemnya tidak berbagi informasi. Yang ketiga, mengalihkan informasi tentang suatu lintasan dari satu jaringan ke yang lain tidak memberikan informasi routing tentang sebaliknya atau jalur kembali. Misalnya, pakai dari A mau dikirim ke B, ya hanya A yang tahu tentang informasi routingnya, jadi B nggak tahu. Misal A ke B itu lewat C, B nggak tahu. Jadi nggak bisa berbalik arah. Jadi hanya satu arah. Itu static route. Kemudian kerugian ya static route itu pasti administratornya itu membuatnya cukup rumit ya. Dan rentan terhadap kesalahan saat entry data static route-nya karena ketika atau dibuat secara manual, jadi sistem tidak dapat memonitor. Keuntungan static route itu yang pasti lebih
lebih aman karena tidak ada pertukaran informasi. Kemudian kebal. Biasanya kalau static routing itu kebal dari segala usaha hacker untuk membajak misalnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang dynamic routing ya. Itu apa sih? Routing protokol yang memungkinkan network admin untuk men-stop jaringan tanpa harus mengupdate konten dari routing table secara manual bila terjadi perubahan. Ya, jadi jika terjadi perubahan tidak perlu tuh diubah secara manual, secara rumit gitu ya. Dia akan otomatis mengupdate sendiri, men-stop jaringannya. Dan di dynamic routing berbeda dengan static routing yang mengharuskan admin merubahnya secara manual untuknya setiap kali terjadi perubahan jadwal. Nah, kemudian yang kedua adalah mengkalkulasi metrik ya, yang terdapat dalam satu atau lebih jalur secara otomatis dengan algoritma yang dimilikinya. Jadi kalkulasikannya otomatis. Kemudian yang ketiga menggunakan rute yang ditentukan oleh routing protokol dan berubah secara dinamis. Jadi berubahnya secara terus-menerus gitu ya. Selalu berubah gitu. Sesuai dengan perubahan trafiknya. Jadi di dynamic routing itu routernya bisa bertukar informasi melalui jalur ini nih, atau mencari jalur terbaiknya itu bisa dari sini. Bisa dari RIP atau routing informasi protokol, bisa dari IGRIP atau dari PGP dan lain-lain ya. Selanjutnya kita akan bahas keuntungan dan kerugian dari dynamic routing. Keuntungannya memiliki proses konfigurasi jaringan yang lebih cepat karena dilakukannya secara sistem ya, bukan secara manual. Dapat digunakan untuk skala jaringan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, jalur yang digunakan itu bisa ditentukan secara otomatis oleh sistem. Tidak harus dilakukan oleh manual sendiri yang rumit gitu ya, dan makan waktu yang banyak. Kemudian kerugiannya itu yang pertama membutuhkan RAM yang lebih besar saat terjadi down untuk menentukan jalur terbaik. Yang kedua membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Padahal tadi bandwidth itu adalah yang besar itu bisa mengurangi ini ya. Bisa mengurangi broadcast yang ada gitu ya. Kemudian jalur yang dapat ditentukan bukan administrator tapi sistem. Jadi kita tidak dapat mengubah seenaknya, tidak bisa gitu ya. Oke, sekian teman-teman presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.